Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus subhanatil izzati wa azamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala yanfutu wala ya'budu abada. Suhubukum kuddus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Subhanallah sama-sama. Walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. La nabiyya ba'da amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah gabungan grup 1 dan 2 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Alhamdulillah. Berbicara mengenai perjalanan diri kepada Tuhan dan perjalanan Tuhan kepada diri adalah suatu hakikat rahasia yang wajib dialami oleh bagi makhluk yang telah dihayatkan oleh Allah. Terkait dengan sifat hidup atau hayat bagi Allah adalah satu wujud dinamakan an-nas, yaitu batin berwujud manusia. Ini perlulah dan diwajibkan bagi kita. Bagaimana sejarah ikhtibar dan jabariyah Allah dalam diri manusia ini. Kita ini adalah sejarah, dan manusia ini adalah tempat Allah menceritakan dirinya, dan kita ini adalah orang yang bisa menceritakan suatu alat yang bisa mendapatkan martabatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu perlu kita pahami dalam perjalanan milahnya Allah dalam Al-Ikhlas. Ingat, Al-Ikhlas adalah milah, bukan lilah, tapi milah, yaitu perjalanan sebuah wujud menuju maujudnya sendiri. Untuk itu kita coba melangkah kepada perjalanan tingkat kedua yang disebut dengan Allahu Somad. Dalam perjalanan pertama akan kita akhiri dengan kalam bahwasannya terhimpunnya suatu keakuan yang luput di dalam wujudnya, yang disembunyikan di dalam wujud kerahasiaannya
Nah, ini yang hilang adalah u di dalam u, hu di dalam u. Berarti aku adalah zat yang disembunyikan dalam rahasiaku. Nah, disinilah yang akan terungkap nanti bahwasanya kul hu, lihatlah aku. Allah adalah zat, ya, zat artinya zat yang dihilangkan atau zat yang tersembunyi di alam rahasianya. Jadi kalau sudah alam rahasianya dinamakan atau dikatakan wahid, alam wahid ini yang disebut dengan al. Arti al, lam ha dari u tadi menjadi sukun, sementara alif yang wujud daripada suatu sir tadi ini disebut dengan al. Inilah yang disebut dengan wujud dalam sukun atau al. Berarti tulisan Al-Ikhlas ini akan lebur. Ya, ingat, untuk mengkaji sirnya, kenapa Al-Ikhlas itu tidak tertulis di dalamnya? Karena surat Al-Ikhlas, nama Al-Ikhlas itu akan lebur, ya, lebur juga. Jadi yang wujud dalam sukun atau dikatakan dengan pada yang disebut wahid adalah alif lam, ya, alif lam al. Nah, inilah yang dikatakan dengan alam pertama yang sifat alam sir atau alam rahasia atau alam alif tersirat. Ini yang dinamakan al. Berarti langkah pertama kita untuk berjabariyah sudah selesai. Maka kita masuk langkah kedua, yaitu Allahu Samad. Apa sebetulnya perjalanan langkah kedua? Ingat, setelah kita berhenti pada wujud yang ada dalam sukun al, maka yang disembunyikan rahasia zat Allah, kulhu Allah, yang tersembunyi, yang disirkan di dalam wujud alam al atau alam sukun tadi, alam sir tadi, ini akan kita lanjutkan. Inilah yang wujud zat yang disembunyikan tadi di dalam inilah yang akan diperjalankan oleh Allah dalam wujud kerahasiaannya. Maka di sini tadi kulhu Allah, Allah. Nah, yang kedua dibalik Allahu Samad. Nah, ingat potensinya Allahu. Kalau kulhu Allah, Allah ini Allahu. Nah, inilah yang dikatakan zatku, ya, zatku, ya, zatku. Aku berkehendak pada zatku. Jadi aku berkehendak pada zatku. Inilah yang dikatakan sifat asma samak. Dia aku berkehendak pada zatku. Apa yang dikehendaki adalah hayat, ya, hayat yang dikehendaki yaitu hidup. Nah, ternyata aku menghendaki zat yang kurahasiakan tadi hidup. Jadi alif yang tenggelam di dalam wujud tadi, maka dia kehendaki untuk hidup, hayat. Kalau alif hayat, wujudnya adalah alif kasroh i. Nah, itu hayat, i. Berarti pada yang disimpan dikehendakan hayat hidup, berarti i. Alif yaitu hayat, alif hayat. Jadi masuklah, kalau alif hayat, hijaiyahnya huruf i, berarti al-i. Nah, baru berhenti di situ, ya. Berarti alif yang tersembunyi, mulailah dia melahirkan kodrat sebuah hidup, yaitu kalau zat yang dikatakan alif tersirat, zat Allah yang dihidupkan tadi, inilah yang menjadi
dikatakan wujud hi atau i. Ya, i atau hi. Nah, inilah dan disebut ruhi. Nah, ini ruh yang ditiupkan kepada alif menjadi i, hi. Jadi ruhi. Nah, kalau ruhi sudah hayat, berarti zat yang pertama wujud diberikan ruh oleh Allah, maka hayatlah dia menjadi suatu zat yang hidup, zat kunah yang hidup. Berarti dari kesepian dan keheningan tadi muncullah suatu nur kasih yang disebut dengan nur Muhammad Manfusal. Muhammad Manfusal artinya yang pertama memujiku dengan alhamdulillah. Setelah nur yang diberikan ruhi yang ditiupkan kepada zat yang wujudnya i, ruhi, alif kasrah i, maka hayat menjadi hi. Maka dia bersyukur mengucapkan alhamdulillah, berarti dialah yang pertama memuji. Allah katakan, aku beri engkau nama Muhammad Manfusal, artinya engkaulah yang pertama memujiku, aku sebut engkau adalah Muhammad Manfusal. Nah, ini dikatakan ruhi, ya. Nah, ruhi inilah, makanya kalau kita mengkaji nanti seperti yang sudah lama-lama kita kaji itu, seperti bagaimana kodrat Muhammad menjadi Rasulullah, ruh yang berasal dari Allah. Inilah pertama munculnya nur kasih. Nur kasih inilah yang akan selalu menjadi hayatnya Allah, dan dia adalah zat, suatu zat yang ditiupkan ruh. Nah, ini setelah nanti dia akan mewujud, dia akan panjang sejarahnya sampai ke tingkat hayat ruh, sampai ke tingkat waruhi. Nah, itu panjangnya perjalanan ruh itu nanti. Tapi untuk mendapatkan tahap perjalanan ini, masanya telah hayat alif yang tersirat tadi, yaitu zat yang ditenggelamkan di dalam u, telah diberikan hidup oleh dengan kehendaknya sendiri. Jadi samad itu adalah suatu asma, sifat yang mengatakan kehendakku sendiri, aku yang berkehendak menghidupkan. Nah, nanti dari yang hidup inilah akan terjadi sebuah kehidupan. Tapi kita tidak melangkah ke situ dulu. Kita di dalam tajalli nanti kita akan melihat sebuah kekosongan. Dengan tajalli ini akan muncul sebuah nur kasih, alif berwujud sir, tetapi terlihat mulai bergerak. Dan kalau dia sudah bergerak, maka dia akan bertajalli berikutnya nanti. Ini langkah kedua. Baik, kita lakukan muzakarah untuk mendapatkan kesempurnaan mimbarnya, insyaallah. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik memandu jemaahnya untuk bertanya. Insyaallah dia syukran atas tausiahnya dalam kajian surah Al-Ikhlas, yaitu adalah sir rahasianya yang tenggelam pada rahasianya hingga wujud al, yaitu al adalah zat yang tenggelam kepada rahasianya, insyaallah ya. Silakan para jemaah yang memahami, yang ingin dipertanyakan, silakan bertanya kepada Buya dan menekan gambar tangannya. Insyaallah ada Pak Apip. Silakan Pak Apip, waktu tempat dipersilakan.
Insyaallah, makasih Pak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Buya. Insyaallah, amin. Ini Buya, tadi ada kalam Buya itu antara alif i dengan ruhi itu kan, itu ruhi itu kepada Muhammad yang ditiupkan itu. Yang i-nya mau diperjelas lagi Buya. Iya, setelah ruh itu ditiupkan itu baru dia bernama I. Kalau dia I, sifatnya hiduplah, yaitu hayat. Hayat itu disebut hi. Jadi kalau hayat Allah itu hi, disebut ke tingkat rahasia, ya. Sampai di zat dia berupa hi, sampai di nur dia berupa ha, sampai di sir dia berupa hu. Ya, ruha, ruhi, ruhu. Nah, gitu. Paham? Ketemu. Nah, gitu ya. Jadi dia bernama I karena alif kasroh I itu ditiupkan di ubun-ubunnya, makanya itu diwujudkan dia alif. Kalau sudah kasroh I dia menjadi hayat, disebut hi, ya. Nah, gitu. Ya, gitu ya. Insyaallah. Masih ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Habib atas pertanyaannya dan syukur Buya atas pemaparannya. Insya Allah ada Pak Hamzin, maka silakan Pak Hamzin, waktu dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya. Alhamdulillah, insyaallah. Ini tentang zat ini, zat yang tenggelam ke dalam hu ini Buya, belum terlalu paham. Perjelaskan lagi. Zat hu Allah. Allah itu kalau diwujudkan kepada zat, dia alif lam lam ha. Itu artinya zat. Nah, gitu ya. Hu, aku adalah zat. Sir, ahad, wahid. Nah, gitu ya. Aku adalah suatu zat yang dirahasiakan menjadi satu wujud, yaitu sir, yaitu wahid. Jadi ahadnya itu sudah wahid namanya. Nah, inilah karena dia ada di dalam kerahasiaan, zat ini masuk ke dalam u ini menjadi sukun dan zat ini menjadi wujud. Nah, ini yang disebut al. Nah, ingat yang akan lebur nih tulisan semua ini, hati-hati ya. Nah, jadi al-ikhlas itu kenapa tidak ada tulisan ikhlasnya? Karena dia akan dilebur, gitu, paham? Nah, itu yang ditiupkan setelah Allah berkehendak. Allahu, ya, zatku samad, ku kehendaki. Samad itu adalah hayat, hidup, gitu ya. Maka dia berwujud pada i. Kalau i berarti sudah i, ha dengan i, hi. Nah, gitu ya. Wujud kasrah alifnya adalah i. I itu hayat, hidup. Nah, jadi samadullah itu adalah hayatullah. Ya, dia menciptakan yang hidup, tidak akan mati. Nah, inilah waruhi. Nah, fil izatin. Nah, gitu ya. Aku tiupkan ruhku kepada zatku sendiri. Nah, ini yang disebut ruhi. Nah, ini yang akan berkembang menjadi sebuah ruhnya Allah, ruhi. Jadi ini yang disebut ruh aku, ruhani. Dia akan sampai ke tingkat seperti itu dan dilihat dalam pengakuan amruhu. Karena apa? Ruh itu berasal dari sirku sendiri. Itu paham? Baik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih Pak Hamzin. Audionya dimatikan. Ada Pak Arpadi, silakan Pak Ahmad, Pak Arpadi ya. Ini kelihatan depannya. Silakan Pak, yang mengatakan Pak Ahmad mungkin. Silakan Pak, kalau cepat dipersilakan. Terima kasih juru tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muta ini Buya yang akan ditiupkan ruh itu bukan yang ruh itu yang disebut Ruhul Kudus bukan Buya? Iya. Ruhi itu adalah Ruhul Kudus. Sukun yang dimaksud adalah jauhar. Ya, alam jauhar. Jadi Ruhul Kudus itu ruh yang ditiupkan itu adalah ruhnya jauharnya. Sifat jauhar bukan auratnya. Jadi belum diberikan nama, cuma karena dia pertama yang memuji diberikan kalam Muhammadun Mamfusal ya. Mamfusal itu yang pertama memujiku. Nah, maka disebutlah di saat di dalam kaji hakikat dia disebut nur. Padahal dia adalah Nurullah, bukan Nur Muhammad tapi Nurullah. Siapa Nurullah? Adalah zat. Ini yang disebut asmanya Nur Muhammad. Gitu, paham? Jadi Nur Muhammad inilah yang menjadi ruh oleh sir wujudnya sukun tadi. Yang menjadi ruh Allah adalah Muhammad ini nanti. Ya, Muhammad ini ruhnya Allah. Ini yang harus dipertahankan. Ingat, Muhammad Rasul Allah. Muhammad itu ruhnya Allah. Tidak ada penciptaan khusus Muhammad, tapi Muhammad itu adalah waruhi illallah. Itulah asalnya. Makanya dijadikan zat yang ditiupkan ruh oleh Allah. Paham? Terima kasih Buya atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, terima kasih Pak Ahmad atas pertanyaannya. Insyaallah syukur Buya atas penjelasannya. Silakan jemaah yang ingin yang dipertanyakan, silakan mengangkat gambar tangannya. Insyaallah ada Pak Imam Asep. Silakan Pak Imam Asep, waktu tepat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian sebelumnya pengantar juga tadi, Buya, Allahu ahad, aku saksikanlah aku Allah zat yang tenggelam dalam ketunggalanku. Semuanya tenggelam termasuk alam aras, Buya. Daripada pada kaji ini ada Allah lagi, Buya, Allahu Somad, aku Allah yang ingin hayat gitu, Buya. Sebelumnya kan ada dalam ketiadaan, tiba-tiba muncul lagi ada alam, Buya. Mohon diperjelas, Buya. Al itu pada yang pertama ya, yang dikatakan sir dalam wujud u. Nah, ini sudah al namanya. Ya, itu sudah masuk kepada lam ya, masuk kepada lam alif. Nah, ya, al alif lam al ya, alif lam ya. Jadi ini alam sir atau dikatakan alam wujud gitu ya. Nah, nanti yang arasnya yang menjadi la ya, yang menjadi la itu disebut dengan sukun ya. Nah, alam sukunnya. Nah, sementara alif ini adalah wujud sir ya, wujud rahasia, alif rahasianya. Nah, sementara yang u adalah wujudku. Nah, gitu ya, paham? Jadi antara alif nur kasiyah dengan alif wujud itu dia beda. Yang akan mewujud tetap juga alif nur kasiyah ya.
Nah, ini yang akan menjadi diri sifatnya nanti. Sementara alif pada sifat u tetap menjadi sebuah kodrat sir. Gitu. Paham? Jadi ini mulai tajali Bu ya? Ya, tapi kita tidak pelajari tajalinya dulu, ya. Kita harus menguasai jabariyah dulu, ya. Nanti kalau tajalinya di dalam kekosongan dan keheningan tadi dia akan muncul yang dia kehendaki untuk hidup itu. Nah, itulah yang alif, aku, yang zat yang tersembunyi di dalam wujud rahasia itu, dia akan muncul nanti itu. Jadi masih disukun Bu ya? Ya, masih disukun. Nanti di sukun ini dia akan baru dia memunculkan suatu nur kasiyah, ya, yaitu hidup. Nah, makanya dia naik i. Jadi al i. Nah, baru sampai i. Al ih, ya, al ih. Nah, baru sampai itu. Ih, kerahasiaan. Paham? Nah, di sini sudah ketemu ih kan? Nah, tapi dia belum berwujud sama sekali, ya. Dia belum berwujud, tapi masih bermakom rahasia. Muhammad aja bukannya Rasulullah, tetapi tidak diberikan asma, tapi manfusal, ya, yang pertama menyembah atau memujinya, gitu. Insya Allah Bu ya. Jadi begini, saya perjelas sedikit. Saya tahu ente baru 80% ya. Jadi begini. Ini alif wujud ya. Sir ya. Nah, nanti dibangkitkan di sini di dalam wujud alif yang berdiri ini, dia akan dibangkitkan alif hayat yang ini menjadi nur kasiyah nanti. Ya. Nah, ini yang dibangkitkan nanti. Jadi dia akan dikeluarkan di situ nanti itu, yang hayat itu. Nah, ini yang akan menjadi i itu. I itu ini kodratnya hi itu. Nah, itu dia muncul nanti itu. Ya. Nah, ini yang akan menjadi ahad. Ini tetap wahid. Paham? Sampai i bukan ih Bu ya? Ih dengan hi itu sama, ya. Hi hayat, ih sir, ya. Dia itu sama, enggak bisa tajalli dia tuh, enggak ada hi ih itu enggak ada, atau ihi itu enggak ada, ya. Yang ih dengan hi itu sama, hi berupa hayat, ih berupa sir, tapi kodratnya i. Oh iya, i kodratnya. Ih hi. Pokoknya yang bersifat i itu sudah hayat itu, ya. Ya, insya Allah Bu ya. Terima kasih Bu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut. Insya Allah. Terima kasih Pak Imam atas pertanyaannya. Insya Allah dilanjut ke Pak Lalu. Silakan Pak Lalu, Pak Bupati, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya tetap sehat walafiat. Insyaallah. Senantiasa. Insyaallah. Begini Buya. Berarti yang disembunyikan di dalam Buya ya. Iya. Maka setelah disembunyikan, apakah ini yang dinamakan satu di dalam kesatuannya atau di dalam satu, dalam arti apa namanya itu, itu kan zat, sembunyikan oleh maka tenggelamlah menjadi satu. Setelah ditenggelamkan, kemudian dia akan Dihidupkan. dihidupkan atau dibangkitkan. Dibangkitkan atau dihidupkan. Diberi hayat. Jadi diberi hayat menjadi alif zat. Menjadi Zat. alif hayat ya. I. Zat atau hi. Setelah dibangkitkan ini menjadi hi, barulah
akan bertajali ke kajian selanjutnya gitu. Iya, betul. Jadi nanti di dalam amalan tajalinya itu muncul tuh, ya, dari yang tidak kelihatan sampai dia mewujud menjadi nur kasiyah atau disebut alif yang terlihat. Nah, nanti inilah hayat, inilah ruhnya. Ruh Allah itu adalah zat ruhi, ya. Zat ruhi inilah yang dikatakan tubuh Muhammad. Nah, gitu. Gini Buya, berarti di dalam dengan U-nya itu tidak ada apa-apa, hanya Allah semata atau dirinya semata yang belum dikeluarkan atau belum dibangkitkan atau dihayatkan. Berarti tidak ada angin, tidak ada nafas, tidak ada segalanya, tidak ada, hanya dia aja yang ada, begitu Buya. Setelah setelah dikaji ke dalamnya itu, kemudian kita menghayatkan ini ke luar, dan arti hayatlah zat. Jadi begini, mudah cara memikirkan. Pertama dia la, sekarang setelah dia hayat menjadi al. Iya. Kalau la masih aku, betul nggak? Lam alif asalnya hu, kan? Nah, kan saya terangkan hu itu lam alif, lam aras ha, alif lemah hu la dulu kan? Sekarang la dilebur menjadi al. Nah, kan gitu, berdirilah alam al. Gitu. Gitu. Ada wujud, ada, kalau tiada la, kalau ada al. Iya. Betul enggak? Al ada ya. Al ada, la tiada. Tiada. Tiada ke ada. Gitu maksudnya. Tapi adalah hayat. Nah, inilah jatuh alif kasroh i. Gitu. Ya. Nah, gitu. Jadi kalau alif kasroh i di mana letaknya? Di atas, di depan apa di bawah? Ya, di bawah kalau i-nya itu kan. Coba dulu a i u. Di bawah. Di bawah. Coba. Nah, jadi diberikan kehidupan dan diberikan wujudlah, muncullah, ya, daripada alif kasroh i. Gitu, paham? Nah, maka jadilah dia al. Kalau la itu masih hu, sementara hu ini kan adalah zat yang luput dirahasiakan dalam u, kan gitu. Nah, berarti la nggak ada lagi nih. Makanya la itu artinya tiada, karena akulah yang tiada, kan gitu. Tiada aku melainkan wujudku sendiri, kan gitu. Inilah wahid. Maka wahid ini yang diberi hayat. Nah, ini yang maksud samad, permintaan diriku sendiri. Alhamdulillah Buya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Nur atas pertanyaannya, dan syukur kepada Buya atas penjelasannya. Insya Allah dilanjut ke Pak Imam Ridho. Silakan Pak Imam Ridho, waktu dapat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Imam. Insya Allah semoga Buya sehat selalu, harapan kami semua, Buya. Insya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini sudah bergeser kepada yang kedua, Buya. Iya. Tentang Allah Samad. Nah, ini yang menarik, Buya, ketika kita sudah pahami sebelumnya bagaimana keakuan dia itu tenggelam dalam atau wujud rahasia. Nah, ketika ini masuk kepada rahasia ini atau sir kepada alif yang i tadi, Buya, kan hidup, Buya. Iya. Maka ini akan menjadi hayat pada tubuh Muhammad, seperti itu ya, Buya? Iya, betul. Jadi hayat Allah itu ya Muhammad. Nah, gitu. Iya.
Makanya aku juga ya Muhammad. Lalu Gitu. berpaham wujudlah ilmu kan. Iya. Berilmu wujudlah aku. Ya aku juga ya Muhammad, ya aku juga. Iya, Seperti itu. insya Allah. Insya Allah. Nah, nanti kita harus menjalankan jabariyah dulu, nanti apanya tajalinya menyusul nanti. Nah, jadi jelas di sini akan muncul suatu nur kasiyah atau alif yang mulai terlihat di wujud kodrat hi, ya, dalam wujud alif i. Nah, gitu. Jadi kalau dia bilang ilaihi, ya nanti kita harus belajar itu semuanya ke situ arahnya kan. Ya. Iya, ilaihi wa atubu ilaihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Nah, gitu kan. Ada juga wa atubu ilaihi. Ih dengan hi sama. Nah, gitu ya. I dengan hi sama. I adalah umulnya. I, ih, hi itu sama. Ya, bisa bagi tiga dia itu. Sama dengan alif u, hu, gitu. Nanti kita belajar sampai ke situ ya. Insya Allah Bu ya. Alhamdulillah mulai agak jelas Bu ya. Iya, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mohon maaf Bu ya, belum mengucapkan salam. Ini lagi meriang ini jadi sampai lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya, sehat. Waalaikumsalam. Insya Allah. Ada Pak Suwardi, silakan Pak Suwardi, waktu tepat dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Juru Tablik Pak Utari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu ya, sehat selalu Bu ya. Insya Allah, alhamdulillah. Baik Bu ya, ini saya coba untuk memberikan sedikit jabariyah dari pemahaman yang sempat Bu ya berikan, mudah-mudahan tidak meleset. Jadi dari lam alif, hu, dari alam tiada menjadi ada atau al, kemudian dikendalikan menuju hayatnya atau ihnya, di mana kalam ini Audionya mohon dimatikan. Di mana kalam ini disampaikan dalam Qul huwallahu ahad, yang berarti bahwa tajallinya adalah al, ada, sudah ada dalam ketiadaan, kemudian Allahus samad, kemudian hayat kepada diri sirnya atau ihnya atau sifatnya, kemudian yang saya perlu tanyakan di sini, apakah Muhammad di sini yang dimaksud adalah Muhammad Kadim As-Sali Bu ya? Terima kasih. Iya, betul sekali. Khadim azali ya, yaitu yang awal yang terjadi ya, awal jadi atau manfusal atau khadim azali. Nah itu ya. Jadi siapa khadim azali itu? Rasul, roh yang berasal dari Allah, yaitu ruh sol. Jadi kalau Rasulullah, nah itu namanya usul, ruh usulullah ya. Kalau ruh usulullah itu ruh yang berasal ya, ruh yang berasal dari Allah. Nah begitu ya. Jadi ruh usul, nah kalau ruh usul itu ya ruhnya Allah gitu, paham? Hayat bukan ruh dalam panggilan hewan atau makhluk, tapi ruh itu tingkat bahasanya hayat maksudnya gitu, paham? Insya Allah Bu ya, paham Bu ya. Ya, nanti kalau tajalinya menyusul ya kan. Ya, makasih banyak Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari sekarang ini kita tahu kalau Allahus Somad itu berarti dia berkehendak, dan dia berkehendak kepada dirinya sendiri. Yang dikehendaknya pasti iradah, yang iradah itu pasti zat, yang zat itu pasti ruh, yang ruh itu pasti Muhammad.
Gitu, paham? Insya Allah Buya. Insya Allah. Insya Allah. Ya baik, silakan lanjut. Masih ada? Silakan. Masih ada yang mau bertanya? Belum ada Buya. Ya, kalau belum ada berarti saya istirahat 10 menit dulu, nanti saya kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.